Halo guys, balik lagi sama gua Kelvin dari Teknogeek dan ya kali ini gua mau unboxing barang yang gua udah tunggu banget ya. Bisa dilihat nih. Di sini kalian sudah lihat sendiri boxnya itu apa. Ini adalah EYN Tor. Ya, udah jelas ya. Mungkin buat kalian yang belum tahu ini tuh sebenarnya adalah Android handheld tapi dia punya layar kayak 3DS nih. Gua 3DS ada juga tapi di sebelah ini gua ada DS Lite ya. Bisa lihat tidak. Gua itu belinya second sih ini. Dan ini punya layar yang tentunya lebih bagus. Kenapa? Ya udah jelas lah ya. EYN ini udah dari seri 2 portal sama Tor 3 itu udah pakai OLED dan di sini juga punya 2 layar OLED. Ya untuk spesifikasi gua akan bahas nanti lagi, tapi dia udah punya prosesor yang kencang, singkatnya dia pakai 8 Gen 2 yang tentunya udah sangat optimis ya. Karena kenapa? Udah banyak driver supportnya. Jadi ya nggak ada masalah sama sekali lah kalau ini. Kita langsung buka aja kali ya. Sebenarnya gue udah unboxing ini ya, dan ini udah gue setting-setting. Ini gue cuman kasih lihat pengalaman unboxing sama first impressionnya. Nah, kita buka dulu. Nah, untuk boxnya ini mewah banget ya. Ya, mati. Mohon maaf tadi lampu mati bentar. Kita langsung buka nih. Untuk di bagian atas ini dia ada kayak macam surat gitu ya. Ini suratnya sebenarnya lebih ke manual ya, kayak ngasih tahu ini di layar depannya speknya apa aja. Di sini ada select start ya, ada tombol-tombolnya. Ini untuk bahasa China sebaliknya. Nah, di sini ada speknya ya. Udah jelas ada banyak banget dari layar 6 inch, layar bawahnya 3,92 inch juga AMOLED sama. Dan ini nanti gua akan bahas habis ini ya. Jadi ini tak singkirkan dulu. Don't leave the battery in the charger on its full charge. Jadi kalau bisa ini jangan overcharge ya. Memang kalau yang handheld kayak gini sih baterainya lebih baik jangan. Kalau kecuali kalian sambil mainin ya, karena dia udah ada namanya direct power supply atau bisa dibilang pass through charging lah ya, direct pass through lah ya namanya apapun itu. Jadi kalian bisa main sambil charging langsung dari power charger. Jadi biar baterainya juga lebih awet. Nah, untuk boxnya kalian bisa lihat sendiri. Kita buka dulu yang atas. Untuk sini, ini gua nggak buka sih sebenarnya, gua cuma ngecek doang. Dan ini cuma dapat kabel si EYN Tor-nya, yang ini kabelnya bagus banget. Gua nggak tahu sih ini lupa kabelnya ini Thunderbolt atau bukan ya. Cuma ini kabelnya menurut gua sangat mewah sih. EYN ini kalau ngasih barang sih mantep banget ya menurut gua. Bisa lihat ya, ini cakep banget. Kabelnya bukan kabel murahan lah. Kayak kabel-kabel yang di barang-barang murahan yang jelek-jelek lah ya, yang kabelnya kita tahu sendiri kabel kayak apa. Nah, ini gue balikin aja karena gue tidak mau pakai ini, gue pakai charger lain. Dan di sini juga ada kertas. Biasanya kalau barangnya EYN kayak waktu gue di portal juga ada, sama di Odin 3 itu dikasih tahu kalau dia nih udah QC pass ya. Dan di sini QC passnya dari bulan 3 2026. Ini gue pesen PO-nya sebulan ya, jadi baru sampai itu sekitar 1 hari 2 hari lalu lah. Itu juga karena gue pesan sendiri, gue ada bayar pajak lah ya. Jadi ini karena cukai di sekitar mungkin 20%-an yang nanti harganya akan gue bahas terakhir. Ya untuk boxnya simple dan oh ya sorry banget tadi gue buka sampai lupa. Nah ini nanti kita lihat, dan boxnya udah sih gitu aja, nggak ada yang aneh-aneh. Di sini cuma ngasih tahu dia produksinya di mana. Depannya ada logo EYN, belakangnya di sini ada modelnya. Di sini gue belinya yang speknya Pro ya, karena kan dia ada 4 tuh. Ada yang Lite, ada yang Base, Pro, sama Max. Kalau yang Lite itu dia prosesor beda, dia pakai 865. Yang menurut gua sebenarnya kayaknya kalau untuk main game DS3DS kayaknya 865 masih kencang lah ya. Cuman karena gua mau main emulator PC di sini atau bisa bilang main game Steam pakai game native, gua belinya yang Pro biar dapat RAM dan storage-nya lebih gede. Kalau kalian misalnya mau pakai emulation 3DS ataupun game-game retro yang lain yang udah jadul banget, itu pakai base model menurut gua udah lebih dari cukup. Kalian tinggal investasi di SD card, walaupun SD card juga sekarang udah agak mahal ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk bodinya di sini di bagian belakangnya dia ada kipasnya. Ini intake-nya ini buat exhaust-nya, dan di sini ada tombol L2, L1, L2, R2. Di depannya ini gambarnya bukan gambar, warnanya abu. Karena variannya di sini sebenarnya dia ada berapa warna nih, gue cek dulu. Warnanya ada 4, ada black, ada white, ada rainbow, sama ada clear purple. Jadi untuk warnanya dia ada 4, dan gua sebenarnya paling suka warna rainbow-nya. Karena kenapa? Kan bisa buka nih.
Oh ya, di dalam itu dia ada proteksi dan ya ini udah gua install ya. Jadi udah banyak yang gua setting di sini. Dan kalau ditanya perbedaannya sama EOIN Tor 3, EOIN Odin 3 sama si EOIN Odin 2 Portal nih. Warnanya gua ada 3 di semua. Nah, ini hitam, ini putih, dan ini warna si rainbow. Kalau rainbow itu dia warna putihnya bukan putih sih, lebih ke abu atau putih gading kali ya bisa dibilang. Itu dia warnanya cakep, punya sentuhan warna rainbow di sininya. Jadi dia makanya sebutnya rainbow. Dan kalau yang hitam itu sama sih sebenarnya kayak gini nih modelannya nih, kalian bisa lihat ya. Untuk itemnya di EOIN Odin 2 Portal ini cakep sih. Dan ini tiga-tiga sama ya, namanya EOIN itu pakai namanya OLED. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ini warna OLED-nya cakep semua. Ini menurut gua tiga-tiganya punya warna OLED yang sama-sama bagus ya. Tapi walaupun begitu, gua nggak tahu kenapa di EOIN Odin 2 Portal gua merasa warna OLED-nya itu lebih bagus banget. Gua nggak tahu kenapa ya. Ini karena layarnya gede atau secara suggesting, ini gua nggak tahu. Tapi gua merasa Odin 2 Portal ini punya kualitas OLED-nya itu beda banget, bagus sih. Walaupun Odin 3 menurut gue juga bagus ya. Odin 3 sama si EOIN Tor ini punya kualitas warnanya bagus. Jadi entah kenapa Odin 2 Portal ini kayaknya agak beda sendiri nih panel OLED. Tapi kali ini gue mau bahas EOIN Tor, jadi gue singkirkan dulu ya. Nah, ini bintang utamanya. Mungkin gue akan kasih lihat dulu ya. Kalau di sini udah jelas ya. Ini mirip banget sama 3DS. Kalau di DS kan dia cuman nggak ada analog kayak ya. Mungkin gue ambil dulu 3DS gue kali ya. Oke, gue balik nih. Udah bawa si 3DS gue ya. Gue punya 3DS yang warna merah, tapi ini memang old 3DS ya, bukan yang new 3DS, kan ada new 3DS tuh. Dan kalian bisa lihat ya, secara penampilan udah jelas ini sama-sama cakep sih. Kalau untuk ukuran sebenarnya hampir mirip loh ini dua. Ini gue compare side by side ya. Kamera gue kayaknya agak deket. Tapi nah kalian bisa lihat ya, secara layar atas itu hampir mirip, hampir gak ada bedanya. Cuma memang ini kan bezelnya lebih tebel nih karena kan speakernya juga dipindah ke bawah. Ini gua nggak ada baterai ya, kayaknya belum di charge lagi jadi baterai yang habis. Tapi kira-kira kayak gitu untuk perbandingan sekilas sama si 3DS nih. Untuk spesifikasinya dia tuh layar atasnya itu dia pakai AMOLED 6 inch yang udah punya kualitas warnanya bagus ya. Udah itu kalau untuk masalah layar keduanya itu juga dia pakai 3,92 inch AMOLED yang punya refresh rate-nya berbeda nih. Kalau yang atas itu dia 120 Hz, yang kalau kita buka di setting sini kalian bisa lihat ya nih. Ini gua mati nih di 60 Hz, tapi kalau yang lain 120 Hz juga bisa. Karena ya gue jarang juga di sini pakai yang 120 Hz ini. Dan udah jelas ya. Ini gue pakai front end namanya Cocoon ya. Jadi ini mirip banget sama 3DS, dan ini gue juga nonton dari Retro Game Corps untuk tutorialnya, dan gue sangat suka setting Cocoon di sini. Bahkan gue kayaknya lebih lama nge-spend waktu buat nge-setting front end-nya biar cakep nih. Untuk prosesornya sendiri dia pakai 8 Gen 2 yang udah jelas ya, 8 Gen 2 itu masih sangat kencang untuk game emulation karena driver supportnya juga sangat banyak. Jadi nggak perlu khawatir kalau untuk masalah emulation di sini itu udah mantep. Tapi kalau kalian mau pakai buat emulation PC, 8GB itu agak ngepas ya, karena gue udah coba sendiri di EOIN Odin 2 Portal gue kan itu pakai yang RAM-nya 8GB sama storage-nya 128. Itu nginstal game beberapa aja udah penuh, dan sebenarnya juga 8Gen 2 itu ya bukan 8Gen 2 sih, semua retro handheld itu kalau pakai buat emulation PC masih belum bisa main game yang sangat-sangat berat lah ya, karena ada masalah suhu. Tapi nanti juga kedepannya pasti akan lebih baik. Dan untuk memori sama storage-nya yang tadi gue bilang, dia itu ada 4 varian. Itu dia ada yang Lite, Base, Pro sama Max ya. Gue di sini beli yang varian Pro yang harganya itu kalau dicek itu di $399. Yang Lite itu ada tapi yang warna hitam aja. Dan sama dengan yang base model itu dia kalau Lite sama base yang pokoknya storage-nya 128 itu dia cuma punya varian yang warna hitam. Dan gue nggak suka warna hitam karena gue juga lihat review ya, kayak kalau warna hitam ini sangat mengkilap sampai suka mantul cahaya yang bikin dia sangat jelek. Gue ada lihat dan gue jadinya mengconsider untuk mengupgrade beli yang si Pro karena gue mau warna rainbow-nya ya, biar punya kombinasi yang berbeda sama si EOIN Odin 2 Portal sama EOIN Odin 3 gue. Untuk RAM sendiri itu udah LPDDR5X ya, jadi nggak perlu khawatir masalah itu, dan storage-nya
udah UFS 4.0 yang jelas ini kenceng ya. Untuk coolingnya kalian bisa lihat sendiri ya, ini di belakang ada in-house masuknya sama keluarnya. Tapi memang kipasnya ini menurut gua termasuk agak berisik sih, tapi nggak mengganggu banget. Tapi kalian akan notice karena kenapa? Dibandingkan sama Odin 2 Portal sama Odin 3, itu kipasnya lebih berisik di sini ya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin karena bodinya agak kecil kali, dia punya tenaganya, jadi nggak tahu deh kenapa yang di sini pokoknya lebih berisik ya. Untuk baterainya 6000 mAh yang udah jelas sih, ini sebenarnya gue pakai jarang banget sih kehabisan ya. Mungkin kalau kalian main game PC itu akan berasa sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, pokoknya yang berat-berat itu segituan habis lah. Tapi selain dari itu kayaknya hampir 12 jam itu awet lah kalau misalkan kalian main game Game Boy ataupun yang lainnya ya. Dan kalau misalkan kalian main game yang nggak perlu layar atas ataupun nggak perlu mau mainnya di layar bawah, itu kalian bisa langsung pencet nih di sini. Tinggal kalian nyalain misalnya mau top screen aja, nah dia langsung mati nih. Dan kalau mau nyalain lagi tinggal pencet di sini. Untuk charging speednya dia bisa sampai 27 watt yang udah jelas ini termasuk kenceng ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau untuk ngecharge-nya takut lama. Untuk connectivity-nya nggak perlu khawatir, dia udah support sampai Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.3. Interface-nya sendiri ya, ini maksudnya kabelnya dia udah ada USB 3.1 yang udah dukung display out ya. Jadi USB Type-C ini kalian bisa langsung colokin ke monitor kalau mau pakai display out. Jadi itu udah mantep banget. Jadi ya itu kalau untuk display out nggak perlu khawatir. Udah itu dia ada jack audio juga, ada memory card SD card slot yang kalian bisa langsung tambahin di sini ya. Yang gue di sini sendiri pakai yang 256 GB. Untuk OS-nya memang kalau untuk kayak retro handheld ini kayaknya biasanya nggak terlalu update ya. Ini dia OS-nya masih pakai Android 13 yang ya nggak, ya udahlah ya, untuk retro handheld sebenarnya masih oke, dan main game-game Android terbaru tuh masih sangat kuat ya. Nanti gua akan kasih lihat nih. Di sini gua udah install beberapa game kayak ada Nike pun juga bisa ya, karena layar atas bawahnya ini dukung sama touchscreen. Dan untuk beratnya namanya kayak gini tuh beratnya nggak terlalu berat loh. Ini di 380 gram dan gua sangat suka pakai di sini karena 380 gram di sini nggak terlalu berasa ya. Untuk softwarenya sendiri tadi gua udah bilang ini gua pakai Cocoon, dan di sini kita bisa scraping ya. Karena kenapa? Kalau kalian buka di sini kita bisa langsung konekin sama API keys-nya kita. Kalau misalnya kalian mau ambil dari Steam Grid DB, Screen Scraper sama Retro Achievement ya. Itu kalau kalian mau setting-setting. Di sini gua nggak akan bahas banyak. Nanti gua akan bikin video terpisah aja kali ya buat ngebahas tentang si software ini. Tapi Cocoon ini mantep pokoknya, dan karena kenapa kalian bisa bikin tema sendiri, ataupun kalau kalian mau yang nggak ribet itu sebenarnya dia ada store sendiri di sini nih, di Silkpot namanya. Kalau kalian buka, nah kalian bisa langsung cek nih temanya, ada banyak yang gua nggak akan terlalu bahas di sini. Tapi gua akan contoh ini kalau misalkan awalnya kan ini Android, gua bikin folder sendiri nih yang dalamnya ada game-game Android. Ini gua biasa settingnya tinggal pencet ini, pencet kotak, pencet edit, atau misalnya bisa ditahan juga, dan kita bisa langsung cari aja ikonnya. Nanti untuk nama scrapingnya ini biasanya dia nyesuaiin sama nama foldernya ya. Tapi karena ini gue udah ini setting di sini, paling gue akan kecontohnya. Nah, biasa kalau dia scraping, nah muncul tuh dia Androidnya ada apa aja nih. Itu tinggal kalian pakai dan itu apply, udah selesai deh. Ya, jadi itu dia first impression gue. Gue sebenarnya nggak mau bikin video terlalu panjang ya. Untuk harganya sendiri ya tadi gue kayaknya agak skip untuk ngomong itu. Di base model itu harganya di $319, atau kalau dirupiahin mungkin di sekitar berapa ya? Mungkin karena dolar anggaplah 17.000 ya. Ini nanti gue akan cantumin di sini ya. Atau gue langsung ngomongnya ya, mungkin itu sekitaran sekitar 5-6 jutaan lah. Sedangkan yang pro model ini di $400, dan yang terakhir itu di $489. Gue beli yang pro model ini $400 itu kalau karena gue belinya pakai CC juga, itu dia kenanya di sekitar setelah kena dolar itu ya, dan spread dan lain-lain itu kena sekitar hampir 7 juta. Dan kalau untuk pajaknya sendiri itu kena di sekitar 1,2 sampai 1,3 juta. Tapi itu pajaknya pun gua udah sama beli cash ya. Nah, ini case-nya nih. Case-nya si EWN Thor ya. Mohon maaf namanya agak kebalik-balik. Di sini dia gue suka nih karena casingnya bisa kalian misalkan mau masukin tangan di sini juga bisa karena dia ada lubangnya. Atau kalau kalian mau bikin dia kayak nenteng gini, ini kalian tinggal taruh sini, cantelin dan plok. Nah, ini mantep banget. Dan di tasnya ini gue tambahin sendiri ya. Kalau kalian mau nyimpen, kalian tinggal taruh kayak gini, masukin. Nah, di storage atas ini kalian juga bisa tambahin ya barang-barang lain ya. Misalkan mau tambahin kabel ataupun
Apalagi gue juga bingung sih mau tambahin sampai sini, tapi bisa. Dan case ini sebenarnya dia ada 2 tipe, ada yang pakai grip sama enggak. Gue belinya tanpa grip karena gue pikir kalau tanpa pakai grip itu jadi kayak kegedean, tapi gue jadinya agak menyesal karena kayaknya harusnya gue pakai grip, karena gripnya itu kayaknya bikin megangnya enak ya, karena tangan gue agak gede bisa dibilang. Oke, dari tadi gue ada ngomong tidak jelas kemana-mana, tapi untuk spek lainnya kayak ini udah joysticknya udah Hall effect, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau dia ngedrift, udah pasti lebih awet. Terus di sini ada settingannya. Nah, ini salah satu yang gue paling suka ya. Di sini kita bisa monitoring nih, atau bisa dibilang banyak setting kita bisa langsung pencet dari sini aja. Kayak dia ada FPS-nya, bisa mau ganti ke 60, 120, suhunya bisa langsung kelihatan, ada fan-nya. Ya, itu mungkin sekilasnya, nanti gua akan bahas lebih detail pas review aja kali ya. Ya, gua tahu mungkin Odin 3-nya belum ke review, mohon maaf. Karena gua kemarin juga lagi flu berat. Ini udah mendingan, nanti Odin 3-nya videonya akan segera menyusul ya. Kita langsung main game aja nih, gua lagi main game Radiant History. Untuk suara speakernya, jujur ini Eventor bagus sih, gue suka. Karena problem gua kalau menurut gua dibandingkan Odin 3, Odin 3 udah jelas lebih bagus. Mohon maaf tadi kayak agak nabrak ya, gue kecilin dikit. Sama Ewain Odin 3 suaranya juga lebih bagus 3 kayaknya. Tapi kalau dibandingkan dua portal itu punya speaker yang agak kecil. Jadi suaranya kayak kadang agak cempreng atau kurang nendang gitu. Nah, udah selesai. Layarnya dua-duanya kepake. Ini tidak usah. Nah, mantap. Ini gue kasih lihat sekilas. Nah, ini main Withering Wave udah jelas lancar ya nih. Gue kasih lihat langsung dan kita langsung ulti aja. 8G doang, gak ada masalah sama sekali. Yang penting performance-nya dinaikin aja ke high ya. Mungkin biar lebih enak gue langsung kasih lihat kayak gini nih. Nah, kan enak nih. Jadi main game-game berat udah lancar lah ya. Main game-game terbaru kayak Withering Wave juga yang termasuk berat, mantep banget ini. Nah, kalau misalnya tanya, masa layarnya cuma buat main game 3DS sama NDS doang? Enggak ya, enggak gitu doang. Kita bisa langsung buka di bawah sini. Kita misalnya mau buka guide nih. Final Fantasy 10 guide. Fantasy 10 guide. Nah, bisa langsung dua-duanya ya. Mungkin yang perlu kalian pastiin aja, setiap mau main balik kita harus pencet yang atasnya dulu, karena nanti controllernya dia bakal ke layar yang bawah ya, karena dia langsung milih layar yang terakhir. Ini adalah salah satu fitur yang gua sangat suka sih. Kayak misalnya kalian lagi main mau nyambil baca guide nih kayak gini. Wah, ini iklannya ganggu banget ya. Nah, kayak misalnya mau baca nih kayak gini, kalian tinggal main aja sambil baca guide ya. Kalau untuk game PS2 sih buka berbarengan gini masih nggak ada masalah ya. Jadi ini sangat mantap ya. Mau main sambil nonton juga bisa. Ini fitur yang sangat tidak penting sih sebenarnya. Tapi mantap banget ini. Ini Eventor ini gue sangat suka sekali ya. Nah, speakernya kalian bisa langsung denger sendiri ya. Gue takut kena copyright aja sih, jadi gue sebentar aja. Nah, ini kalau main game emulation PC di sini, gue cuma tes satu aja, si Trails from Zero, karena gue lagi berusaha namatin game ini ya. Trails itu terlalu banyak yang sampai pusing gue mainnya. Dan udah jelas lancar ya di sini, nggak ada masalah sama sekali. Ini kita coba skip aja langsung ke battle nih, karena gue belum kelar lawan dia di mode hard, susah tau nggak? Gue benci banget lawan dia di mode hard. Apalagi dulu gue main Nightmare, gue bisa kelarin di Nightmare dulu ya di PSP. Tapi kayak gue retry terus sih, sampai retry sampai paling gampang. Kalau Transform Zero ini di retry terus dia jadi gampang musuhnya. Ini kita tes aja langsung ke S-Break biar gak usah panjang lebar. Lancar ya. Ya itu aja sekilas buat emulation PC, nanti gua akan bahas lagi di video lainnya ya. Gua hanya kasih lihat sekilas aja, nanti tunggu video shortnya ya, yang videonya lebih mateng. Ini kayaknya videonya agak kemana-mana gua ngomongnya, udah jelas. Tapi kalau kalian udah tahu tentang Eventor, menurut gua kalau kalian punya budgetnya, worth it banget. Kalian beli aja yang base model, nggak perlu yang pro kalau misalkan kalian nggak mau main game emulation PC ya. Jadi itu aja, sekian sekilas review dari gua tentang, bukan review sih, ini belum review, ini sekilas first impression tentang Eventor ya. Selama pemakaian gue 1 hari gue sangat suka, dan kita tunggu aja ada problem apa nggak sih setelah gue pakai ini lebih dari sebulan lah ya.
Sampai jumpa di video berikutnya dan kita ya ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video kayak gini boleh like, kalau nggak suka boleh dislike. Ya jangan lupa subscribe lah ya. Kita ketemu di video review dan video-video game lain ataupun video konsol lainnya. Bye.